Sebuah minibus rusak parah setelah diamuk massa karena diduga kabur usai menabrak sejumlah kendaraan di Bekasi, Jawa Barat. Kasus tersebut ditangani Polres Metro Bekasi Kota. Dengan menggunakan sepeda motor, warga mengejar minibus yang melarikan diri usai menabrak sepeda motor di Jalan Raya Nonon Sontani, Durenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Minibus terhenti usai terjebak kemacetan di simpang lampu merah Rawas Semut, Margahayu, Bekasi Timur. Sejumlah pemotor yang emosi langsung mengamuk dan meminta pengemudi untuk keluar. Setelah mobil rusak diamuk massa, sopir minibus ini dibawa petugas untuk hindari amukan. Sementara terkait tabrak lari yang berujung pengerusakan kendaraan ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Satres Narkoba Polresta Masraya, Sumatera Barat menangkap dua pengedar sabu di dua lokasi berbeda. Salah satu pelaku merupakan residivis sekaligus buronan kasus narkoba. Polisi menangkap seorang pria pengedar sabu bernama Rodi di Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Pelaku yang merupakan seorang residivis dan masuk dalam daftar pencarian orang ini sempat berusaha kabur hingga menjadi tontonan warga sekitar. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti belasan paket sabu siap edar. Di lokasi berbeda, petugas juga meringkus seorang pelaku lainnya bernama Fadli di sebuah warung kopi area Kelapa Sawit di Kecamatan Koto Baru. Pelaku sempat bersembunyi di balik pintu sebelum akhirnya menyerah. Polisi menyita satu paket sabu seberat 2 gram. Kedua pelaku diduga merupakan jaringan pengedar yang mendapat pasokan sabu dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Dan kita lakukan pengembangan di wilayah Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung. Dan di sana kita menemukan satu orang laki-laki yang merupakan residivis dan merupakan target operasi sebagai pelaku pengedar narkoba. Kini kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Dharmasraya untuk pengembangan lebih lanjut. Keduanya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Dharmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menggerebek produsen petasan rumahan di Bangkalan, Jawa Timur. Selain berhasil menangkap tersangka pemilik tempat usaha petasan tersebut, polisi juga menyita serbuk mesiu siap pakai. Polisi menggerebek sebuah rumah yang menjadi lokasi pembuatan petasan di Desa Lembung Paseser, Kabupaten Bangkalan. Petugas menangkap 3 orang yang kedapatan sedang meracik petasan dan mengamankan sejumlah barang bukti. Namun dari ketiga orang yang diamankan, 2 diantaranya dilepas dan hanya menahan 1 orang tersangka sebagai pemilik rumah sekaligus pemilik bahan-bahan peledak di lokasi. Penggerebekan produsen petasan ini dilakukan seiring makin maraknya penggunaan petasan menjelang Lebaran. Apalagi seringkali petasan dijadikan alat untuk melakukan perang antar pemuda. Kemudian kami dari Satreskrim Polres Bangkalan melakukan penyelidikan dan didapati di halaman rumah yang beralamat di Desa Lembung Paseser, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan, didapati berupa barang bukti 12 kg bahan peledak atau misiu yang siap jual. Kemudian 80 selengdor yang siap jual dan 12 biji kayu yang dipergunakan sebagai peralatan mercon tersebut. Pihak kepolisian akan terus menggelar razia petasan hingga momen Lebaran nanti demi mengantisipasi dampak buruk dari bahan peledak berbahaya tersebut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang pedagang kelontong dirampok usai mengambil uang tunai sebesar 67 juta rupiah dari salah satu bank di Karawang, Jawa Barat. Pelaku membawa kabur uang korban yang disimpan dalam bagasi sepeda motor korban. Kamera pengawas merekam 4 pelaku perampokan menggunakan 2 sepeda motor di sebuah toko sembako di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 2 pelaku mendekati sepeda motor korban yang terparkir di depan toko.
Tanpa menimbulkan kecurigaan, salah satu pelaku membuka bagasi jok motor dan mengambil uang tunai milik korban sekitar 67 juta rupiah. Diduga para pelaku sebelumnya telah mengikuti korban sejak mengambil uang di salah satu bank di wilayah Rengas Dengklok, Karawang. Korban yang merupakan pedagang kelontong baru menyadari uang miliknya hilang setelah memeriksa bagasi sepeda motornya. Korban saat itu mengambil uang di salah satu bank di Kecamatan Rengas Dengklok, kemudian mampir untuk membeli sembako di toko milik saudara Anton. Kemudian pada saat korban masuk ke dalam toko, ada 4 orang yang mengendarai 2 buah sepeda motor mengambil paksa uang yang disimpan oleh korban di dalam jok. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu keberadaan keempat pelaku. Polisi menduga para pelaku merupakan komplotan spesialis perampokan nasabah bank yang kerap mengincar korbannya usai melakukan penarikan uang tunai dalam jumlah besar. Polisi meringkus 7 pelaku pencurian besi tiang pancang jembatan Suramadu di Bangkalan, Jawa Timur. Para pelaku ternyata sudah beraksi 21 kali, sehingga sangat membahayakan struktur bangunan jembatan terpanjang di Asia Tenggara tersebut. Tujuh pelaku pencurian besi anti karat pelindung tiang pancang jembatan Suramadu ditangkap polisi saat sedang beraksi di bawah jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Petugas juga menemukan 4 barang bukti hasil curian yang disembunyikan di dalam perahu pelaku. Para pelaku yang berprofesi sebagai nelayan asal Gresik itu sudah 21 kali beraksi di lokasi tersebut. Dalam setiap aksinya mereka bisa mendapatkan 2 hingga 4 material platinum yang harga persatuannya bisa mencapai 23 juta rupiah. Mirisnya, aksi pencurian ini sangat membahayakan dan mengancam struktur bangunan jembatan Suramadu. Karena platinum yang dicuri berfungsi untuk memproteksi tiang pancang jembatan Suramadu dari lingkungan korosif seperti air laut agar terhindar dari sifat karat pada struktur bangunan. Ada sekira 7 orang yang melakukan aktivitas di bawah jembatan Suramadu dan mencurigakan. Selanjutnya dari anggota Satpol Airut melakukan pengecekan di TKP dan ternyata didapati 7 orang tersebut tertangkap tangan melakukan pencurian terhadap 4 batang besi anti karat pelindung tiang pancang jembatan Suramadu. Kini para pelaku mendekam di sel Polres Bangkalan dan terancam 7 tahun penjara. Pemirsa, seorang petugas keamanan perumahan di Sukabumi, Jawa Barat menggagalkan aksi pencurian usai mengintai pelaku dari pantauan CCTV. Pelaku sempat diandang hingga terjadi duel saat hendak berusaha kabur dengan sepeda motornya. Seorang petugas keamanan di Kompleks Perumahan Tando, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi menggagalkan aksi pencurian di salah satu rumah milik warga. Pelaku yang mencoba kabur dari kompleks langsung diadang hingga terjatuh dari sepeda motornya. Pelaku sempat melakukan perlawanan hingga terlibat duel dengan tangan kosong. Tak berselang lama, pelaku pun akhirnya berhasil dilumpuhkan dan langsung dibawa ke pos keamanan. Sebelumnya, dari rekaman kamera pengawas, pelaku terlihat mendekati sepeda motor yang terparkir di depan kedai makanan. Dengan cepat, pelaku mengambil makanan dan dompet yang tersimpan di keranjang motor tersebut. Rupanya, aksi mencurigakan pelaku telah diintai oleh petugas keamanan kompleks yang sedang berjaga di pos. Begitu mengetahui gerak-gerik mencurigakan pelaku, sang satpam langsung mengadang pelaku yang hendak kabur di gerbang kompleks. Akibat kejadian ini, satpam pun mengalami luka-luka di tangannya. Gua sempat mampir dulu ke kedai sebelah untuk berusaha ngambil barang yang ada di keranjang untuk dipindahkan ke motor si pelaku. Dan pada saat itu saya langsung sigap menuju ke arah portal dan menghadang si pelaku. Dan untuk dari si pelaku berusaha ada perlawanan terhadap saya sehingga saya agak sedikit luka-luka. Dan alhamdulillah untuk saat ini si pelaku
sudah dibawa ke polsek terdekat, Polsek Sukaraja, dan serta barang bukti. Pelaku selanjutnya dibawa petugas ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Sukaraja. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Asap membumbung tinggi dan api terus berkobar membakar 5 unit rumah di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Suara ledakan berkali-kali terdengar di antara kepanikan warga. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat membesar dan terus menjalar. Api diduga berasal dari korsleting dari salah satu rumah yang terbakar. Pemilik rumah mengaku tidak sempat menyelamatkan satupun barang berharga lantaran panik setelah melihat api yang telah membesar. Nggak sempat nyelamatin, paling mobil sama motor doang keluar. Tapi api udah gede, semuanya udah gede. Cuma rumah emak, mamu, rumah kita itu udah habis semuanya. 4 unit mobil damkar diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api dan kasusnya ditangani Polsek Pagedangan. Di Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Usai menabrak sepeda motor, sebuah minibus rusak diamuk massa. Serangan udara besar-besaran yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel kembali mengguncang ibu kota Iran, Teheran. Pemirsa, diduga akibat saling ejek di media sosial, 2 kelompok pemuda bersenjata tajam terlibat tawuran di kota Bekasi, Jawa Barat. Bersama saya, Reni Armsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Dua kelompok remaja membekali diri dengan berbagai senjata tajam terlibat tawuran di Kampung Rawasilam, Kaliabang Tengah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka terlibat saling serang hingga masuk ke permukiman warga. Ironisnya, tawuran ini terjadi setiap pekan, membuat warga khawatir dan tidak keluar rumah karena takut menjadi korban salah sasaran. Warga menduga aksi tawuran dipicu saling ejek di media sosial. Meski telah ada tindakan dari petugas, namun aksi tawuran tetap terjadi. Apa warga ya meresahkan nggak sih aksi-aksi begitu? Banget. Ini kadang kena lemparan batu. Oh gitu. Sejauh ini udah ada tindakan belum sih, Cak? Apa nih dari petugas gitu buat di sweeping itu pelaku-pelaku? Ada, cuman timbul lagi. Warga berharap petugas kepolisian rutin melakukan patroli pada malam hari, terutama di jam rawan menjelang sahur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.